Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, berjumpa kembali di acara pesan singkat yang diadakan oleh Gereja Keluarga Tabernakel. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang Tuhan tahu keberadaan kita. Di dalam Mazmur 139 ayat 23, "Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku." Ya. Di dalam Mazmur 139 ayat 23 mengatakan bahwa selidikilah aku gitu ya. Ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita sadar bahwa hidup kita ini selalu dalam pengawasan Tuhan. Jadi kehidupan kita ada di dalam pengawasan Tuhan. Ya, masihkah kita berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa? Ya, selama ini kita begitu gampangnya membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain, bahkan mungkin kita mendendam atau merancangkan kejahatan terhadap orang lain dan sebagainya. Saudara yang kekasih, ya, mari katakan kepada Tuhan, Tuhan selidikilah aku. Tuhan ujilah akan kehidupan aku. Engkau tahu pikiranku, engkau tahu kehidupanku. Oleh sebab itu saudara, di dalam Ibrani 4 ayat 13 dikatakan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawab. Amin. Jadi apa yang kita lakukan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, mari minta kepada Tuhan bahwa untuk terus menyelidiki kehidupan kita, apa yang salah dalam hidup kita, apa yang harus diperbaharui dalam kehidupan kita, atau apa yang harus diubah dalam kehidupan kita. Mungkin masih ada dosa-dosa lama dalam kehidupan kita, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan selidikilah aku, Tuhan ujilah aku, Engkau tahu pikiran-pikiranku. Dan ingat saudara, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang tersembunyi, sesuatu pun tidak ada yang tersembunyi. Jadi di hadapan Tuhan semuanya terbuka. Oleh sebab itu mari biarlah kita boleh memperbaiki kehidupan kita lebih hari, lebih kuat di dalam Tuhan, lebih takut lagi kepada Tuhan karena Tuhan tahu keberadaan kita. Ya, bila segala hal kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan di depan tahta pengadilan kelak, saudara ya. Masihkah kita ogah-ogahan atau asal-asalan di dalam kita menjalankan peran kita masing-masing? Ya, mungkin kita sebagai pelayan Tuhan, mungkin kita sebagai ibu rumah tangga, atau mungkin kita sebagai bapak rumah tangga. Mari kita menjalankan peran kita masing-masing dengan kita takut kepada Tuhan. Ya, meminta untuk Tuhan merubah kehidupan kita menjadi lebih baik lagi untuk menjadi orang-orang yang diperbaharui oleh Tuhan. Masihkah kita ngambek dalam kita mungkin pelayanan, mungkin saat kita dipuji dalam pelayanan kita luar biasa semangat, ketika kita tidak dipuji, dipandang sebelah mata oleh orang lain, mungkinkah kita tidak mau lagi melayani Tuhan? Mari jalankan peran kita masing-masing dengan takut kepada Tuhan. Tidak ada satu sudut pun dalam kehidupan kita ini yang berada di luar pengetahuan Tuhan. Ya, jadi kehidupan kita diawasi sama Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi pikiranmu, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulanmu, Tuhan tahu apa yang menjadi isi hatimu, Tuhan tahu. Ya, tentunya biarlah apa yang menjadi pikiran kita, apa yang menjadi kehidupan kita selaras dengan kehendak Tuhan. Saudara yang kekasih, puji Tuhan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita nggak tahu sampai di mana kesempatan Tuhan beri kepada kehidupan kita. Tapi ketika kita diberi kesempatan oleh Tuhan, mari kita gunakan kesempatan ini untuk memulai sebuah lembaran hidup yang baru. Yang tadinya hidup yang lama, yuk tinggalkan hidup lama kita. Kita menuju kepada lembaran baru, kehidupan yang baru yang diberkati Tuhan, yang dijamah oleh Tuhan ya.
Dan kita percaya bahwa kita akan menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan kita terus menyenangkan hati Tuhan. Dan bila saat ini kita berada dalam kondisi yang tidak baik, saya tidak tahu di antara saudara-saudari, bapak, ibu dalam keadaan yang tidak baik, mungkin pergumulan yang luar biasa. Ingat, Tuhan ada dan hadir dalam kehidupan kita ya. Jangan biarkan beratnya penderitaan itu melumpuhkan kepekaan hati kita terhadap keberadaan Tuhan ya di dalam kehidupan kita. Jadi ubahlah sikap pesimis menjadi sikap optimis sambil benar-benar mengawasi setiap perkataan dan perbuatan kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk larut di dalam dunia ini karena tangan Tuhan senantiasa terbuka untuk memeluk kita. Saudara yang kekasih, Tuhan ada bersama dengan kita semua. Jadi gak usah khawatir, gak usah membuat aduh Tuhan ada gak sih ya? Tuhan mampu gak bantu saya? Tuhan bisa gak ya mengadakan ini? Tuhan bisa gak ya? Ingat, di dalam Tuhan segala sesuatu mungkin karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Di dalam Mazmur 121 ayat 4 sampai yang kelima, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Jadi kita ada Tuhan. Dimanapun kita pergi dan berada, Tuhan ada. Tuhan hadir bersama saya dan saudara. Jadi ingat, setiap langkah hidup kita diawasi Tuhan ya. Dan biarlah tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Biarlah hati kita, pikiran kita selaras ya dengan kita takut kepada Tuhan. Maka kita bisa berdoa gini, Tuhan selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Ya, kita bisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan selidiki aku. Karena kita sudah diperbaharui oleh Tuhan pada saat-saat ini. Dan apapun yang terjadi itu saya yakin di hadapan Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Ayo, mari semua biarlah lewat pesan singkat ini kita semua boleh tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan ingat, Tuhan tahu keberadaan saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku